Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan seluruh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu benar kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 3 dari terjemahannya itu halaman 3. Tujuan mempelajari ilmu tauhid. Ini ada buku belum bawakan sekitar 10 biji. Kalau ada pian yang hendak silahkan pian ambil di situ. Tujuan mempelajari ilmu tauhid harus kita tertuju. Kenapa maka kita belajar ilmu tauhid? Kenapa maka kita belajar ilmu fikih? Kenapa maka kita belajar ilmu tasawuf? Itu ada tujuan. Supaya kita tahu kehebatan ilmu yang kita pelajari. Kalau kita asal belajar ilmu, tapi kita tidak tahu tujuan kita belajar ilmu yang kita pelajari ini apa, maka orang tua dalam dia mempelajari ilmu bagaikan orang di perjalanan kemanakah sampainya. Nah itu, bagaikan di perjalanan kemanakah sampainya, tidak ada terarah. Harus tahu ya. Kenapa maka belajar ilmu tafsir? Supaya jangan salah memahami Al-Quran. Kenapa maka belajar tentang ilmu hadis? Supaya jangan mudah kita itu menuduh orang hadis itu dhaif, hadis itu lemah, hadis itu hasan, hadis itu sahih. Itu ada tujuan-tujuannya. Nah, sama kita mempelajari ilmu tauhid. Apa tujuan? Jadi kita belajar ilmu tauhid sampai akhirnya apa tujuan kita hidup? Tujuan kita hidup untuk ibadat, karena firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya apabila kita tidak beribadah, kita rugi hidup ini. Ruginya apa? Enggak beribadah. Nah, beribadah itu pun harus pakai ilmu. Tujuan ilmu tauhid apa hubungannya dengan ibadah? Tujuan mempelajari ilmu tauhid adalah agar kita memperoleh kepuasan batin. Hati kita akan tenang, hati kita akan tentram. Tidak mengalami kegalauan, kegelisahan. Hati kita tenang. Orang belajar ilmu tauhid itu hatinya tenang. Ngapain kita hidup ini dipermainkan dunia? Kita yang mempermainkan dunia karena kita bertujuan ingin diridhoi pencipta dunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ingin diridhoi sang pencipta. Lihat, batin kita akan puas, batin kita akan bagus, batin kita akan bahagia, asal menyempatkan diri selama kita hidup yang dipelajari diantaranya ilmu tauhid. Orang yang kuat Bapak Ibu tauhidnya tidak akan pernah mengalami kegalauan, kegelisahan. Gelisah ada, tapi nggak separah orang yang kosong dari ilmu tauhid. Itu Pak Ibu tujuan orang belajar ilmu tauhid. Keselamatan, selamat. Lihat Bapak Ibu, kalau kita kemana-mana banyak aja kalau orang tuh ada sembahyang. Ngapain hidup nggak sembahyang? Yang nyuruh sembahyang siapa? Allah. Allah aja ditentangnya, jangan kita temani orang yang nggak sembahyang itu. Sang pencipta aja ditentangnya, apalagi kita. Sekedarnya aja kita selesai.
dengan orang-orang yang tidak sembahyang. Ngapain kita terlalu dekat dengan orang yang tidak sembahyang? Sama Allah aja dia berani, apalagi sama kita. Tujuan kita belajar tauhid untuk kita selamat. Tahu kita ini hamba, kita tahu Allah Ta'ala Khalik sang pencipta, kita makhluk, kita tahu diri. Napas aja Pak Ibu kita diatur Allah, ngapain kita anak sombong? Napas aja kita nggak bisa ngatur, jantung aja Bapak Ibu kita nggak bisa mendetakkan jantung. Atur jantung kita, sanggup nggak supaya berdetak terus? Tahu diri dia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Akhirnya kita hidup ridho diatur oleh Allah lewat agama Islam ini. Selamat Bapak Ibu orang belajar tauhid kita. Kalau gitu caranya guru ulun belajar tauhid aja lagi sudah, sembahyang enggak? Yang menyuruh sembahyang siapa? Kenal dengan Allah tapi tidak sembahyang, berarti dia hanya mengenal tapi tidak taat dengan perintah. Yang memerintahkan sembahyang siapa? Allah. Kalau kita kenal Allah, taatlah kepada perintahnya. Akhirnya orang bertauhid itu Pak Ibu tahu diri dia. Jalan-jalan keselamatan harus belajar ilmu tauhid. Artinya apabila orang itu tidak menyempatkan diri di dalam hidupnya belajar ilmu tauhid, perjalanan hidupnya diragukan keselamatannya. Bahkan banyak Bapak Ibu orang berpulang ke rahmatullah, dia lupa, tidak ada persiapan. Kalau kita Bapak Ibu tahu bahwa kita ini hamba, kita ini makhluk Allah Ta'ala Khalik, kita punya tujuan dalam hidup. Ulun dari Martapura punya tujuan keluar dari rumah. Kenapa? Kemana? Ke masjid ini. Lalu terarah terus. Kada terbuang-buang waktu, nggak terbuang-buang umur. Umur selalu Bapak Ibu berkurang. Kalau umur Bapak Ibu kita selalu berkurang, apakah kita perlu perhitungan dengan umur setiap hari berkurang? Umur itulah modal kita hidup. Apabila umur ini sudah kita sadari modal kita hidup, kalau membuang-buang modal gimana? Buang-buang modal pasti bangkrut. Banyak orang buang-buang umur, banyak orang buang-buang waktu. Nah, orang yang belajar ilmu tauhid, dia sudah diarahkan supaya dia di dalam perjalanan hidup ini selamat. Apalagi dia belajar ilmu fikih, gimana supaya ada ibadahnya. Dalam kita beribadah tertuju kepada yang memerintahkan kita beribadah siapa? Allah. Ikhlas lagi ada di situ. Keselamatan. Orang yang belajar tauhid, orang yang ingin selamat. Dan kebahagiaan hidup, orang yang belajar tauhid bahagia. Ada dipermainkan dengan dunia, tapi dia berpegang dengan sang pencipta dunia. Nyaman kalau Bapak Ibu. Bahagia. Hidup di dunia dan akhirat. Dunia akhirat orang belajar tauhid ini Pak Ibu bahagia. Perasaannya Allah berikan rasa tenang. Karena banyak Bapak Ibu orang kada tenang hidupnya. Kenapa bisa kada tenang? Mungkin dia menentang larangan Allah.
mungkin dia menentang perintah Allah. Orang yang tidak mengerjakan perintah Allah, dia menentang Allah karena dia tidak tahu siapa Allah. Orang yang mengerjakan larangan Allah, dia juga menentang larangan Allah. Kenapa maka dia mengerjakan larangan Allah? Karena dia tidak tahu siapa Allah. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, lewat dia belajar ilmu tauhid, dia akan mengetahui tahu diri dia, Pak Ibu. Termasuk kita malam ini kita duduk di sini, niatkan kita i'tikaf. Tulisannya ada tuh, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Kita memanfaatkan antara maghrib dan isya untuk menuntut ilmu. Dengan kita niat i'tikaf, bertambah lagi pahala kita. Yang dipelajari lagi Bapak Ibu, ilmu mengenal Allah. Tak kenal, tak cinta. Tak cinta, tak sayang. Dusta cinta Allah kalau dia nggak pernah kenal. Ulun cinta Allah guru, gimana sampean cinta? Kenal aja enggak. Lalu kita Bapak Ibu duduk di sini, kita ingin mempelajari ilmu tauhid dan menunggu-nunggu waktu isya. Inilah umur kita yang bernilai. Entahlah apabila kita bubar dari pengajian di sini, apakah umur kita tetap bernilai ibadah atau bernilai adat atau bernilai maksiat, itu kita yang mengatur. Kita yang mengatur dengan ilmu yang kita tuntut. Kadang-kadang Pak Ibu banyak kejadian orang membawa ulun, guru kita biji jalanan nggak guru? Kanu ya guru, ulun kada ada waktu. Itu aja jawabannya. Nak membawa biji jalanan, ya orang kakan-kakan ini apa tuh kempeng kah? Guru ulin tuha sudah. Bukan anti bang Pak Ibu, ada waktu-waktunya. Untuk sementara belum bisa. Garis bawah itu Pak Ibu, orang yang belajar tauhid akan mendapatkan kepuasan batin. Orang yang belajar tauhid akan mendapatkan jalan keselamatan. Orang yang belajar tauhid, dia akan mendapatkan kebahagiaan, bukan hanya dunia tapi akhirat. Coba kita mainkan ilmu tauhid. Kan ini penting. Di Banjarbaru ini kan pemilihan kepala daerah mengalami permasalahan, gitu aja sudah. Ya ada. Mengalami permasalahan. Banjarbaru. Pian hendak si anu yang jadi, Allah enggak ribut lah. Yang hadir. Jalannya caranya macam-macam guru. Terserah, apabila caranya salah, dia nanggung dosanya. Ngapain kita ribut? Siapapun yang jadi pemimpin di Banjarbaru, itu sudah ditakdirkan Allah. Caranya macam-macam. Kalau caranya macam-macam, dia berurusan sama Allah, bukan berurusan sama kita. Ngapain kita stres? Berpanas berhujan. Coba gini aja Bapak Ibu, apakah kita yang mengatur atau Allah yang mengatur? Angkat tangan, besok pian hidup. Siapa yang yakin pian besok hidup? Hidup aja Pak Ibu, kita besok belum berani kita menjamin kita hidup. 5 tahun ke depan siapa lagi yang jadi? Wallahu a'lam, calonnya siapa? 5 tahun ke depan. Ada yang tahu sudah? Yang mengatur siapa? Pian kayak mengatur, Allah kayak mengatur. Kalau kita serahkan ke Allah, selesai.
tugas selesai. Kita memilih siapa, selesai, serahkan kepada Allah. Caranya guru macam-macam. Pian aja belum tentu selamat, ngapain kita ngurusin orang? Adakah yang hadir ini menjamin pian selamat? Adakah yang hadir ini pian menjamin pian memilih tuh pemimpin yang terbaik? Ada. Pemimpin yang terbaik itu siapa? Masing-masing Pak Ibu menurut kepentingan. Tapi apabila kita sudah memilih yang terbaik, ternyata misalnya nggak jadi juga, kita sudah selesai tugas selesai. Serahkan kepada Allah, aman. Kemudian Pak Ibu, andai kata yang memimpin misalnya menurut sampean gak bagus, dia tanggung jawab nanti di akhirat. Ngapain kita pindah pusing-pusing? Kecuali tim sukses, ada kepentingan, serahkan kepada Allah. Memilih presiden, selesai, serahkan kepada Allah. Memilih gubernur, selesai, serahkan kepada Allah. Memilih wali kota, selesai, serahkan kepada Allah. Memilih bupati, selesai, serahkan kepada Allah. Memilih jodoh, selesai, serahkan kepada Allah. Yuk nang hadir adalah pian mulai lahir bini pian si Ano adalah ibu-ibu waktu lahir adalah pian sudah lakiku atau suamiku si Anu adalah. Semua orang Pak Ibu dalam berumah tangga pasti ingin bahagia, benar nggak? Tapi pasti bahagia nggak? Yuk yang hadir pasti bahagia? Pasti. Banyak aja orang terjadi perceraian. Siapa yang menghendaki? Nah, minta maaf yang hadir kalau kita melibatkan Allah di dalam kehidupan, nggak ada ribut hidup ini. Yang ribut itu tidak melibatkan Allah. Lihat aja Bapak Ibu nang ribut rata-rata urusan dunia. Yang ribut-ribut tuh urusan dunia semua. Lihat di urusan akhirat adalah ribut. Ribut ya orang sembayangan situ aja adalah. Kita ambil contoh nih adik-adikku main sepak bola. Si A mendukung ini, si B mendukung ini. Bubar. Apa yang terjadi? Habis-habisan membela kesebelasannya. Dimakaninya lah bubuan. Itu namanya fanatisme buta. Haul guru sekumpul, bubar. Gimana? Ributlah. Orang berangkat ke haul guru sekumpul, orang pulang dari haul guru sekumpul, ributlah. Berangkat menuju ke pertandingan sepak bola, gimana? Ribut. Bubar dari pertandingan sepak bola, gimana? Itu contoh aja tuh, ribut kada? Rata-rata urusan dunia ribut, rata-rata urusan akhirat damai. Itu penting Pak Ibu yang hadir. Kita konekkan kita kepada Allah. Tugas selesai. Suara kita misalnya dipermasalahkan orang, urusannya sama Allah, nyaman kada? Guru Udin, pian sembati orang begini-begini ini, urusannya sama Allah. Nyaman kada? Enak kan Bapak Ibu? Sampai ada orang Pak Ibu minta pendapat sama ulun, orang di Martapura. Ulun ni guru minta pendapat, ulun ni guru bingung. Apa yuk Pak yang pengen bingungkan? Ulun guru toko menyewa, nggih. Barang berhutang, nggih. Mobil mengkredit, nggih. Anak berempat guru punya kendaraan keempatnya mengkredit juga guru. Ulun bingung juga.
Ngapain Allah memikirkan curhat beliau? Bingung. Yang membuat hidup seperti itu siapa? Salah cara beliau. Bapak salah cara memahami kehidupan. Pian membuat masalah dalam kehidupan. Pian salah cara menyikapi kehidupan. Jangan kita hidup menurut kita. Kita hidup menurut aturan dan kemampuan kita. Jangan kita hidup menurut kemauan kita. Kemauan kita terbatas. Kemauan kita tidak terbatas. Kemampuan kita yang terbatas. Sampai segitunya. Enak Bapak Ibu hidup nih sebenarnya. Asal melibatkan Allah dalam kehidupan. Nah, itu cara. Sembahyang aja Pak Ibu, kalau kita kada fokus terganggu sembahyang tuh. Terganggu sembahyang tuh. Kenapa? Jangan dicampur dengan ingatan lain di dalam sembahyang. Lepas urusan dunia. Ketika kita sembahyang, kita disuruh Allah menghadap ke kiblat. Kita disuruh ingat Allah waktu sembahyang. Mata kita ke sajadah, dada kita ke kiblat, hati kita ingat yang menyuruh kita sembahyang, yaitu Allah. Insya Allah mengurangi pikiran tak keluar dari sembahyang. Tapi maaf, jangan mengaku ulun gurui khusyuk, jangan terlalu sombong. Ulun pun jujur aja berat khusyuk itu tahu latihan, entah latihan. Berat khusyuk itu. Ada gurui pelatihan salat khusyuk, ustainya. Itu suasana hati masing-masing. Pelatihan salat khusyuk. Pikiran Pak Ibu. Karena pelatihan sembahyang duha. Mau banyaknya pelatihan. Coba belajar fikih, pian. Bagaimana khusyuk itu? Cara-cara khusyuknya bagaimana? Tingkatan khusyuk bagaimana? Kalau kita Pak Ibu mau belajar ada ketenangan, jangan dilatih-latih seperti itu. Jangannya pelatihan khusus menjahit, memang ada. Pelatihan komputer ada, di pelatihan salat khusyuk. Bersertifikat lagi, selalu percaya. Lihat orang bertauhid. Contoh lagi Bapak Ibu, ulun ada punya teman. Kedua orang tuanya sama seluruh keluarga orang tuanya kena korban tsunami waktu di Aceh. Habis meninggal dunia. Teman ulun sekolah di asrama Al-Manar, apa Martapura dekat Guru Sukri. Dia kakak beradik. Nangis dia kejadian itu. Ayahnya, ibunya, saudaranya meninggal semua. Habis. Dia berdua sebatang, apa kita berdua aja lagi sisa dari keluarganya. Nangis dia, tapi Pak namanya dia berilmu. Nangis wajar manusiawi. Aku nidinlah, habis keluargaku sudah. Sedangkan aku sekolah setahun lagi. Gimana biaya ongkos dan sebagainya. Nah, apa jawaban ulun? Di Martapura ini kita hidup kawan naik. Aku makan, Ika makan, kita sama-sama. Sayang setahun lagi. Sayang setahun lagi. Jangan ampih Ika. Sekalinya Pak Aibuai. Apa jawabannya? Aku insya Allah teruskan sekolah ini. Kayak apa caranya? Coba kita minta pendapat dengan kepala sekolah. Ternyata dia diberi keringanan.
korban tsunami, habis keluarganya. Tapi apa jawaban dia? Semuanya sudah ditakdirkan Allah. Tenang. Kayak itu aja Pak Ibu, dia ngomong semuanya guru dinlah sudah ditakdirkan Allah. Ayah meninggal, ibu meninggal, saudara-saudari habis meninggal. Habis semua. Rumah habis. Akhirnya Pak dia pulang ke Aceh, jadi ulama dia di sana. Bagus, pulang dia ke sana. Tapi selesai tamat Darussalam, sambil menyewa becak, kawan ulun itu. Lalu ada orang Pak Ibu, ada orang minta antar ke sekumpul. Waktu tsunami itu kan guru sekumpul masih hidup tuh, hendak ziarah ke makam guru Seman Mulia. Guru sekumpul tuh ngajar Pak Ibu Darussalam. Pulang dari sekumpul, orang tua ada. Nah, makanya bicara orang tuh besulung kuy. Kada tahu kawan ulun ini pada guru sekumpul. Nah, ikam kemana nang? Ke Antasan. Antarakan aku nak dekat Darussalam. Berbuat kai di kan. Ya orang, ya kayak itu Pak. Kejakannya sidin berbulang nampak mana ketahuan. Ini besulung koy itu napa tuh nah kayak. Dikira mungkin juga ya orang datang ziarah ke apakah. Nah, baju biasa besarung, kada begamis kada besarung biasa. Sakalnya Pak ulun pas berdiri di Darussalam itu, kawan siapa tuh orang tua tuh bicara mana aja orang berbicara. Usahanya sampai terus ke depan Darussalam. Keluar beliau guru langsung mandeki amplop di dalam, langsung masuk ke kelas. Hah, guru keluar, turun ulun dari atas. Guru masuk, ulun keluar. Nah, ambil berkat bakas sidin duduk di bica kawan tadi. Kawan nang membica belum duduk lagi. Kawan, tunggu ikam di sini. Guru kayaknya pulang. Ada dalam waninya menjemput. Pasti jero kita, mun pasti kita Pak. Guru tuh pasti menunggu ikam ini, karena ikam yang membawa beliau. Kada mungkin orang lain. Pas benar. Lupa lah duit tuh lupa. Dengarkan belum majar. Pulang. Apa maksudnya tuh selesai pengajian? Membaca kitab Sirajul Talibin. Sirajul Talibin Syarah Minhajul Abidin. Imam Ghazali. Minhajul Abidinnya, Sirajul Talibinnya lain lagi penjelasannya. Turun beliau. Nah, seakannya Mercy datang, geser bica. Mercy, mobil gue kumpul ada Mercy. Aduh, kalah bersaing lawan bica. Pulang. Berapa diberi uang? Waktu itu 5 juta. Masya Allah. Lihat, 5 juta. Ulun 100.000 tahan sebulan. Bayar SPP 7.500. Waktu sekolah di Darussalam, buyuk ada guru sana. 7.500. 100.000 ada beras sudah dari hulu sungai, minyak sudah, bayar asrama, bayar SPP, cukup sudah. Sisanya tabung untuk beli kitab. Kawan 5 juta. Ya Allah. Ikam kawanai bica tuh ditukari. Kaina apa beli ke Aceh jual. Kada lagi ikam apa ngaranya menyewa. Bujur mantap. Nah,
Ikam din kayak apa duit nih? Aku kan ambil. Kenapa? Tuh hakmu. Tapi dalam hati hendak kayak ambil berkat. Aku selamber nak duit turunnya aku ngambil berkat. Nah bagian tim ini, Bapak. Alhamdulillah Pak Ibu. Dibelikannya ada ke kitab, disimpannya. Sekarang jadi ulama di sana. Guru kita, masya Allah. Tahu nih, nang orang tuanya wafat kada berduit. Guru tahu, murid kada berduit, guru tahu. Guru tuh tahu, murid kada berduit. Tahu? Wah ini guru mengawani murid yang berduit. Cocok juga. Lain lagi. Nah itulah Pak, Allah mengatur Pak Ibu. Allah mengatur kehidupan kita, kalah aturan kita. Nah lihat cara Allah mengatur kehidupan, karena Allah maha mengatur. Kita di dalam hidup silahkan rencana ini, rencana itu, ingin ini, ingin itu, program ini, program itu. Connect nggak hati pin ke Allah di ketika pin memprogram tadi? Connect nggak ke Allah? Kalau kita connectkan ke Allah, mudah. Tapi kalau kita merasa kita yang ahli mengatur, ternyata tidak tercapai, stres. Tapi kalau kita konekkan ke Allah, kita mengatur, tidak tercapai, sabar. Munculnya sabar karena rencana kita tidak tercapai. Berarti Allah belum mengabulkan keberhasilan yang tertunda. Lihat, hati kita masih legowo. Pengaruh orang ini banyak ingat Allah lewat belajar ilmu tauhid. Kalau kada belajar ilmu tauhid, gelisah, apa yang dikehendakinya, apa yang direncanakannya, kada tercapai, stres. Kebanyakannya seperti itu akibatnya. Lihat tujuan belajar tauhid. Bahagia, tenang, kepuasan batin, dapat perjalanan hidupnya selamat. Kenapa? Allah. Yang ditujunya fafirru ilallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi. Nggak usah kayak membayangkan bendera itu guru mengerikan. Bendera itu kadang mengerikan. Tapi yang mengerikan itu salah pasang. Ayo. Kalau ini bendera partai ya Pak dipasang di mana aja, ulun tenang-tenang aja. Kalau bendera itu dipasangnya di enaknya di muka rumah ulun, awas tuh Bang Bian. Jangan main-main meletakkan bendera itu. Nah tahu Pak Ibu ya sudah lihat manfaat orang mau belajar ilmu tauhid. Firman Allah, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berbahagia, supaya kamu beruntung. Orang yang takwa kepada Allah pasti tahu dan kenal siapa Allah. Pian sembahyang, pian tahu sembahyang itu wajib. Yang mewajibkan siapa? Allah. Kita puasa Ramadan, tahu kita kerjakan puasa Ramadan walaupun haus, lapar. Kenapa maka kita sanggup tidak makan, tidak minum? Allah yang menyuruh. Kenapa maka pian berzakat sedangkan pian capek cari uang? Allah yang memerintahkan. Kenapa maka pian berhaji dan berumrah padahal itu uangnya banyak, ibadahnya ibadah fisik? Allah yang menyuruh. Dia ringan enggak? Ringan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah. Takwa itu kan mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Mengerjakan perintah zahir batin, menjauhi larangan zahir batin.
mengerjakan perintah zahir batin, lahir batin, zahir dan batin sembahyang. Batinnya apa? Ikhlas. Menjauhi larangan zahir batin. Seperti apa? Minum minuman keras, tinggalkannya. Kenapa? Menjunjung perintah, sabar meninggalkan larangan Allah. Mudah. Bersyukur dia kawat meninggalkan larangan Allah. Nah, batinnya muncul terus, sabar ibadah, syukur ibadah. Kita seperti ini nah Bapak Ibu, mengerjakan perintah Allah, nuntut ilmu, hati pian ikhlas, dua dapat pahala. Pertama pian nuntut ilmu, lahiriahnya sudah bagus, hati pian pun bersih karena pian ikhlas, dua dapat. Tapi berapa banyak orang kada ikhlas? Ada juga Pak Ibu. Kenapa maka di situ menuntut ilmu ke situ? Kenapa? Anu jan berbagi duit, berbagi duit. Takwa artinya taat dan patuh pada petunjuk dan hukum Allah. Nyaman dulu Bapak Ibu. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan berkumandang. Panggilan Allah lewat yang azan. Panggilan Allah. Ini panggilan Allah ini. Cepat tuh Pak Ibu. Kenapa dia maka cepat? Karena panggilan Allah lewat mulut yang azan. Jangan kita anggap mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, si anu yang azan. Jangan. Allah memanggil. Mulutnya itu hanya perwakilan perintah Allah. Nang kayak pian di kantor, dipanggil kawan pian disuruh atasan pian, panggil si anu menghadap ke ruanganku. Cepat kada? Cepat. Kenapa? Karena yang memanggil adalah atasan pian lewat kawan pian. Itu pengaruh. Di perjalanan ke Pak Ibu kita bahkan kendaraan atau pakai mobil, pas azan berkumandang, tapi kirakan tuh di mana kan kita singgahan mampir nak sembahyang. Ada lagi Pak Ibu yang kada sampai ke sini ilmunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kanyaringan volumenya dikurangi. Itu napa kata manusia napa kada paham. Kenapa? Ilmu tauhidnya kada dipelajari. Lalu panggilan tadi merasa terganggu. Orang-orang seperti itu kada bertauhid. Kenapa maka dianggap mengganggu? Namanya panggilan tuh harus nyaring, ada gamat Bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masbuk orang. Nah ini penting Pak Ibu. Nah lalu kita tuh Bapak Ibu, takwa artinya taat dan patuh, taat dan patuh pada petunjuk. Begini, apabila sembahyang, ini sembahyang subuh 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat ini untuk sembahyang subuh. Jangan sampai waktu isyraq ulun guri istiqamah jam 8 terus sembahyang subuh. Istiqamah. Salah anak istiqamah ngarannya itu. Masa jam 8 sembahyang subuh istiqamah guru sudah. Anda kalimat istiqamahnya tuh ulun nggak diterima. Itu namanya orang tuh mempermainkan hukum Allah. Jakanya ngomong guru kayak apa guru ulun nih guru sembahyang subuh hingga jam 8 guru supaya ulun nih jangan lagi jam 8 kayak apa guru. Nah aturannya kayak itu. Ini kada ulun guru sudah istiqamah jam 8 sembahyang subuh berilaan jero. Salah memakai kata-kata. Apakah kalimat itu menunjukkan kepatuhan seseorang, ketaatan seseorang dengan Allah? Enggak, dia memperolok hukum Allah. Sama orang ngomong Pak Ibu, Al-Quran tuh sudah enggak sesuai lagi dengan zaman kita. Nah ini tanda orang ini kadang kenal dengan Allah.
Ada mungkin Pak Ibu orang ngomong seperti itu kalau dia benar-benar kenal dengan Allah. Al-Quran ini tidak relevan lagi zaman kita. Al-Quran ini perlu direnovasi, Al-Quran ini perlu direvisi. Al-Quran ini sudah ketinggalan zaman. Siapa yang ngomong seperti itu? Tanda dia nggak tahu siapa sebenarnya Allah. Nah, bahaya kalau Bapak Ibu. Coba kita kenal dengan Allah. Kalau ulun dihina orang, ulun biasa aja Pak Ibu. Tapi kalau orang tua pian dihina orang gimana pian? Sama. Jangan menghina orang tuaku di hadapanku. Kalau kau menghina aku masih bisa diam. Tapi tolong jangan menghina orang tuaku. Karena kita memuliakan orang tua kita. Apalagi menghina guru-guru kita. Awas pian. Bereaksi kada? Sampai segitunya. Kenapa Bapak Ibu maka seperti itu muncul? Karena di hati kita sudah memuliakan orang tua kita. Kita bukan merasa mulia dengan diri kita. Lalu orang menghina kita, memang hina kita. Bisa kita menerima masih orang menghina kita. Tapi kalau menghina orang yang kita muliakan, guru tidak terima. Sampai segitunya Bapak Ibu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya Allah, Al-Qur'an. Sekarang banyak orang seperti itu karena dia nggak kenal dengan Allah, karena dia tidak pernah mungkin belajar ilmu tauhid. Dan hukum Allah, nah hukum takwa, taat dan patuh pada petunjuk dan hukum Allah. Kenapa maka Allah wajibkan sembahyang? Supaya hidup kita teratur. Tahu waktu subuh, tahu waktu siang, tahu waktu sore, tahu tenggelam matahari, tahu waktu malam hari. Hanya orang yang sembahyang tahu di waktu subuh. Coba nang kada sembahyang, coba. Jam berapa sudah? Jamnya gen mati ada tahunya. Mun ulun jam mati gelisah ulun bae-bae. Tahu biar pokoknya gue yang penting penampilan, yang penting mahal biar aja jamnya mati. Lain lagi kalau Bapak Ibu. Kalau ulun jam ulun mati gelisah ulun, ada orang atau waktu lagi. Hukum Allah. Kenapa maka puasa? Supaya merasakan bagaimana orang yang mencari sesuap nasi yang bertahan hidup. Kenapa maka berzakat? Ada hak orang lain pada harta kita. Kenapa maka berhaji berumrah? Kenapa maka berhaji? Perintah Allah supaya kita ziarah kepada kekasihnya Allah, yaitu Rasulullah termasuk. Nah ini pangpai gue. Kenapa maka kita kada boleh meminum minuman keras? Supaya otak kita ini selalu ingat Allah. Adalah orang mabuk itu kau ingat Allah. Tuh adik-adikku kawalan. Orang mabuk ingat Allah bisa lah. Ada kawan. Nah itulah Pak Ibu, jaga otak kita ini. Hukum Allah suruh mengerjakan, Allah suruh meninggalkan, itu untuk keselamatan hamba-hambanya juga. Nah lalu Pak Ibu, karena semua yang hadir sudah kenal Allah lewat belajar ilmu tauhid, melaksanakan perintah Allah itu ringan hati, meninggalkan larangan Allah pun ringan hati. Kenapa? Karena Allah Ta'ala-nya tadi. Kayak pian nih bapak-bapak, sayang lawan bini pian, lalu bini pian tukarakan aku anulah di pasar rumah, tapi karena sayang kayak Pak ringan gak? Bahkan bertawar hendak nampai kamu, napa jer bini hendak pian dia cepat dibuli ke rumah.
pian sayang lawan bini pian. Karena pian sayang lawan bini pian, lalu bini pian kebetulan pesan belikan anu akulah ringan kada, pian sudah sayang. Itu contoh kecil aja Pak gue. Atau kayak ini Bapak Ibu, ini bapak-bapak nih, bini pian senang anu misalnya apa tuh kalau orang kalau khas Jogja itu apa tuh ada apa itu? Nah, rumpia kah? Kebetulan pian di Jogja, bini pian ketujuh wadah itu ciri khas Jogja. Di Jogja pian, wah, manukarakan tukang pian beberapa kota. Karena pian sayang lawan bini pian kada bepesan, tapi pian tahu dia senang makan wadah itu khas Jogja itu lumpia kangarannya. No. Lalu pian di Jogja beli itu, lalu pian bawa pulang sekalinya serahkan lawan bini pian. Inya senangnya, terima kasih ulun kada bepesan, tapi dimanapun pian selalu ingat lawan ulun. Terima kasih pian sayang lawan ulun. Kayak apa pian? Senang. Bini pian bemasak nih, ibu-ibu pulang nang di balik dinding. Ibu-ibu pian tahu selera suami sampean tuh. Lalu pian bemasak sesuai selera suami sampean. Pian tahu apa makanan favorit suami sampean. Lalu pian ke pasar Pak gue. Lalu pian masak. Setelah masak kita makanan. Laki pian takajud, ya Allah, ikam memasak, nah aku senangi. Kayak apa? Uyuh lah bu, terasa bu, waktu pian bemasak atau ke pasar tadi, karena pian bemasak, karena sayang lawan suami sampean, pian tahu selera suami sampean bu, uyuh lah bu. Apa jawaban ibu di balik dinding? Uyuh lah. Ada uyuh lagi, karena pian sayang, karena pian cinta, karena pian senang. Lagi satu lagi nah, mengantuk benar mata, tapi sepak bola mulai main. Nah ini pahaman yang jelas nih sudah nih. Apalagi nobar aja, enggak ada tapi paham masanya nobar, sakanya nonton bareng. Kayak apa? Benyamuk bae nonton bareng, pada di rumah ada TV. Benyamuk, masuk angin, tapi waktu nobar nonton bareng ada lagi tapi kirakan masuk angin. Adalah. Nah, itu perumpamaan yang hadir kalau sudah sempurna cinta kepada Allah karena dia kenal dengan Allah, perintah Allah semuanya dia senangi, dia nikmati. Larangan Allah ringan dia tinggalkan. Kenapa? Atas dasar karena cinta dan sayang sempurna kepada Allah. Nah itu cukup contoh-contoh itu Pak Ibu. Hebat orang-orang bertauhid itu Pak Ibu. Yang diajarkan oleh Rasulnya, dicintai pulang Rasulullah, karena Rasulullah ini orang yang paling dekat dengan Allah. Mencintai orang yang dicintai Allah, Allah cinta enggak kepada kita? Nah, kita cinta dengan Rasulullah karena Rasulullah ini orang yang paling dicintai Allah. Kita cintai Rasulullah, pasti Allah cinta dengan kita. Pian sayang lawan bini pian, mertua pian sayang ada lawan pian. Coba memukuli bini, ayo, kayak pemertua. Sama. Mencintai orang yang dicintai Allah, yaitu Rasulullah. Dicintai Allah. Berarti kita mencintai orang yang dicintai Allah, kita dapat cinta dari Allah. Nah, seperti Mbak Maulidan masuk ke Pak Ibu. Mencintai orang soleh, mencintai ulama, mencintai para habaib. Sama. Menyebabkan Rasulullah sayang dengan kita. Karena Rasulullah tidak mengajarkan kebencian. Imaduddinnya mengajarkan kebencian. Montongnya itu benci terus. Tidak apa-apa, dia akan berhadapan nanti dengan
Rasulullah. Yang penting kita jangan ikut-ikutan. Kita hidup ini cari jalan selamat ya Pak Ibu. Nah itu cara melalui Alkitab dan hadisnya, Quran dan hadis. Ini panjang lebar pembahasannya melalui Alkitab dan hadisnya. Kalau ulun kalimat melalui Alkitab dan hadisnya ini ulun jelaskan, mungkin setengah jaman selesai ini Pak Ibu. Minggu setengah bulan ke depan kita bahas kembali. Nah cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan hati kita ini sudah ada secercah cinta mulai menuju kesempurnaan kepada Allah lewat kita mengenal Allah, belajar ilmu tauhid. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anni ya karim, wa'fu anni ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Allahumma rzuqna sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal. Allahumma astur uyubana wa uyuba mu'allimina 'anna wa la tadhab barakatim 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu